Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamul atamanil akmalani alal mab'uthi rahmatanil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaidah-kaidah dalam bermuamalah atau jual beli. Dan ini merupakan kaidah yang sangat penting, bahkan mungkin paling penting dalam pembahasan syarat sah jual beli, yaitu kaidah yang berbunyi innamal bai'u antaradin. Jual beli itu hanya akan terlaksanakan, hanya akan sah apabila didasari dengan saling ridho antara kedua belah pihak. Dasar dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian dari kalian atau di antara kalian kecuali dengan cara keridhaan di antara kalian. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk makan harta saudara kita dengan cara yang batil. Dikecualikan dan dibolehkan apabila dilakukan dengan cara tijarah, berniaga, berjual beli yang dilandasi dengan keridhaan antara kedua belah pihak. Itu kecuali jual beli yang dilandasi dengan keridhaan antara kedua belah pihak. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dalam jual beli ini memiliki konsekuensi dari dua sisi. Yang pertama berkaitan dengan keabsahan jual beli itu sendiri. Apabila jual beli tidak didasari dengan keridhaan, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Contoh, apabila si A memaksa si B untuk menjual HP-nya. Kalau tidak dijual akan dipukul, akan dipaksa, atau mungkin bahkan akan dirampas. Maka jual beli yang terjadi seperti ini tidak sah karena adanya paksaan. Karena tidak ada keridhaan antara kedua belah pihak tadi. Kemudian yang kedua, jual beli dengan keridhaan tadi itu akan memberikan dampak konsekuensi dari jual beli, yaitu berpengaruh pada konsekuensi jual beli itu sendiri. Apabila dalam jual beli, kemudian si A ketika menjual rumahnya kepada si B dengan syarat, saya akan jual dengan syarat saya tempati terlebih dahulu selama 1 bulan. Baru setelah 1 bulan engkau boleh menempatinya. Maka keridhaan tadi juga berkonsekuensi, syarat tadi harus dijalankan. Maka si pembeli tidak boleh memaksa si penjual untuk segera keluar padahal masih belum 1 bulan tadi. Nah, sehingga keridhaan yang sudah disepakati di awal tadi itu berkonsekuensi pada serah terima yang sudah disepakati tadi. Nah, jual beli yang dilandasi dengan keridhaan tadi agar dapat menjadi jual beli yang sah dan juga bisa berpindah kepemilikan tadi, maka keridhaan harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, alla yakuna at-taradi an muharramin. Keridhaan itu bukan didasari pada suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila terjadi transaksi jual beli, namun di situ melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Contoh, orang yang melakukan praktek ribawi. Pinjam 1 juta harus mengembalikan 1.100.000. Di sini antara nasabah dengan yang meminjami sama-sama ridho. Nggak ada paksaan antara satu dengan yang lainnya. Namun apakah keridhaan kedua belah pihak tadi menjadikan jual belinya itu sah? Tidak. Kenapa? Karena jual beli tadi dilandasi dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dengan kata lain, meskipun keduanya itu sudah ridho, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan jual beli tadi, maka tetap tidak diperbolehkan. Syarat yang kedua adalah bahwasanya keridhaan tadi tidak menafikan tujuan utama dari jual beli. Namanya jual beli, tujuan utamanya adalah agar pembeli bisa memanfaatkan barang yang dibelinya karena sudah berpindah kepemilikan. Maka apabila ada orang yang menjual barangnya, saya jual rumah ini tapi nggak boleh ditempati, saya jual HP saya tapi tidak boleh digunakan, maka meskipun di sini keduanya keridhaan menjadikan jual belinya tidak sah. Kenapa? Ya karena namanya orang beli pasti ingin dimanfaatkan. Beli rumah ingin ditempati atau ingin dimanfaatkan, investasi dan yang lainnya. Kalau beli HP dengan disyaratkan tidak boleh dimanfaatkan, meskipun sama-sama ridho, maka syarat keridhaan di sini tidak tercapai. Kemudian syarat yang ketiga adalah di sana tidak ada sebab syar'i yang membatalkan adanya keridhaan. Artinya terkadang ada suatu kondisi dalam praktek jual beli tidak disyaratkan keridhaan. Apa contohnya? Misal si A pernah pinjam uang kepada si B. Janjinya selama 1 bulan, 2 bulan nggak dibayar, 3 bulan nggak dibayar. Padahal dia sebenarnya ada kemampuan. Kalaupun nggak ada uang kas, dia memiliki rumah, dia memiliki mobil yang bisa dijual untuk membayar hutangnya tadi. Lalu si B ini melaporkan kepada pihak yang berwenang, pada penguasa Amirul Mukminin, si A tadi pinjam uang, tapi tidak segera mengembalikan, padahal dia mampu. Maka pemerintah itu berhak untuk memaksa si A tadi menjual mobilnya. Dari uang yang dijual, dari uang yang diperoleh dari menjual mobil tadi bisa digunakan untuk bayar hutang kepada si B. Berarti tadi si A tadi menjual barang dengan paksaan dari penguasa. Dan di sini sah. Jadi pemerintah memaksa untuk menjual mobilnya tadi itu dengan sebab syar'i. Nah, di sini maka itulah 3 syarat untuk mencapai keridhaan dalam jual beli. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mengetahui keridhaan antara kedua belah pihak? Yang pertama, bisa diketahui dengan lafadz atau ucapan yang tegas. Artinya si A mengatakan saya ridho saya jual ini, kemudian si B juga mengatakan ridho membelinya, atau dengan kesepakatan, dengan tulisan perjanjian, maka di sini sudah jelas menunjukkan keridhaan antara kedua belah pihak. Yang kedua, bisa juga dengan diam. Tapi diamnya di sini as-sukutu fi maqamil hajati ilal bayan. Diam dalam kondisi dia itu dibutuhkan untuk menjelaskan. Contoh misalkan ada si A ngambil HP saya tanpa izin, tanpa ngomong apapun, dan saya tahu dia mengambil HP. Atau kadang tidak tahu, saya tidak tahu, tapi mungkin dia ngambil HP saya, dibawa pergi, kemudian ternyata si fulan tadi itu menjual HP saya. Lalu kemudian kembali ke saya, bawa uang, bilang ke saya, tadi saya ngambil HP, kalau saya ngelihat ada orang butuh dan menawar tinggi, saya ambil HP, saya jual sekian, misalkan 2 juta, dan ini uangnya saya berikan kepadamu. Kemudian saya diam, saya ngambil uangnya, kemudian saya pergi. Di sini saya tidak mengatakan bahwa saya ridho atau oh ya silakan. Karena tadi dia sudah mengambil barang, kemudian kembali dengan membawa uang, dan saya pun diam. Diam saya yang tidak menunjukkan pengingkaran, tidak menunjukkan marah kepada dirinya, maka ini menunjukkan keridhaan. Dan keridhaan yang lainnya adalah bisa diketahui dengan urf, dengan kebiasaan. Artinya misalkan kita di rumah ada tamu, kemudian kita hidangkan
makanan. Ya kita taruh di atas meja tanpa berbicara silahkan, monggo misalkan. Lalu tamu tersebut mengambil dan minum ataupun makan. Secara uruf, secara kebiasaan, maka pada umumnya namanya makanan ditaruh di meja, maka itu adalah izin untuk diambil, diperbolehkan. Itu umumnya. Kecuali kalau memang di masyarakat itu harus diberitahukan atau diizinkan terlebih dahulu oleh tuan rumahnya, maka nanti beda lagi. Tapi umumnya kalau ini meja misalkan di ruang tamu dan sedang ada tamu dikasihkan, itu adalah izin untuk dimakan atau diambil. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keridhaan ini juga memiliki rukun, dan rukun ridha itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-ilmu, mengetahui atau memahami sedang terjadi transaksi jual beli. Jadi kalau misalkan ada orang A misalkan pergi ke Arab, kemudian di sana ditawari oleh penjual sana pakai bahasa Arab, sedangkan kita nggak ngerti bahasa Arab. Lalu kemudian dikasih tahu ini dengan pakai bahasa Arab campuran bahasa Indonesia yang terkadang kita tidak mengetahuinya. Tiba-tiba hanya dikasih tahu 100.000, kadang mereka juga tahunya 100.000. Sedangkan pembeli di sini tidak begitu paham apa yang dikatakan tadi, hanya mengeluarkan saja. Maka di sini tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan barangnya seperti apa, speknya seperti apa. Maka di sini tidak tercapai keridhaan antara kedua belah pihak tadi. Dan yang kedua ikhtiar, yaitu pilihan. Pilihan di sini maksudnya dia dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan paksa, karena pemaksaan dalam jual beli itu akan menggugurkan keabsahan dari jual beli itu sendiri. Nah, mungkin itu sedikit yang kita sampaikan tentang kaidah dalam jual beli ini, yaitu innamar ridha antarodin, jual beli harus dibangun di atas keridhaan antara kedua belah pihak. Wallahu ta'ala alam.